Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Irham. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di IG Live RSKIA. Dengan temanya untuk saat ini adalah akhiri AIDS, cegah AIDS, akses untuk semua. Yang dimana sebetulnya pada tanggal 1 Desember kemarin, seluruh dunia memperingati Hari AIDS. Mungkin kalau ayah, bunda, dan penonton sekalian melihat banyak tenaga-tenaga medis mungkin ya, yang juga mengenakan atau mengupdate pita merah. Nah, itu salah satu tanda dari peringatan untuk Hari HIV dan AIDS-nya. Kemudian untuk kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh narasumber kita. Kebetulan narasumber saat ini adalah Dr. Cevi, spesialis penyakit dalam, yang dimana beliau juga merupakan dokter penyakit dalam di RSKIA. Jadi bagi ayah, bunda, dan juga sahabat sehat yang ingin memeriksakan kesehatannya mungkin, yang ada kaitannya dengan penyakit dalam, bisa berobat mungkin ya dok ya, ke Poli Penyakit Dalam RSKIA. Kemudian untuk HIV AIDS sendiri sampai saat ini mungkin ya masih menjadi salah satu fokus penyakit di dunia ya dok ya, yang dimana mungkin penularannya juga kalau misalnya kita terutama di rumah sakit ibu dan anak ya, dari ibu dan anak juga masih banyak terjadi gitu. Jadi untuk lebih lengkapnya kita bahas tentang HIV AIDS, mungkin kita akan langsung aja tanya kepada narasumber kita, Dr. Cevi. Nah, dok, sebenarnya mungkin untuk HIV AIDS sendiri orang-orang sudah familiar ya dok ya dengan nama HIV AIDS. Tapi apakah HIV AIDS itu merupakan satu kesatuan atau problema yang berbeda dok? Gitu. Bisa dijelaskan nggak dok? Mungkin dari HIV-nya dulu gitu dok. Oke, jadi memang ada beberapa istilah ya dalam HIV AIDS ini. Ada HIV ya, kemudian ada AIDS ya, kemudian juga ada ODA gitu ya. ODA. Nah itu mungkin kita harus tahu ya apa ya masing-masing istilah. Jadi kalau HIV itu jadi kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi itu virusnya, kumannya. Ini kan karena penyakit yang disebabkan oleh virus ya, virus. Nah kalau AIDS itu kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan SIDA sih kalau sekarang gitu ya. Jadi sindroma imunodefisiensi ya. Jadi acquired atau didapat. Ya, jadi kalau virusnya HIV, nah penyakitnya nanti memang kumpulan gejala sih ya. Kumpulan gejala yang membentuk sindrom, yaitu AIDS ya. Karena memang begini, HIV ini dia virus yang menyerang limfosit T ya. Jadi sel limfosit ya. Jadi kekebalan tubuh mungkin ya dok. Sel kekebalan tubuh ya, istilahnya kan kita dalam tubuh kita punya tentara ya. Tentaranya itu sel darah putih. Nah, salah satu komponen dari sel darah putih itu limfosit T gitu ya. Nah, jadi virus HIV itu menyerang limfosit T. Nah, karena limfosit T-nya lemah gitu ya, rendah ya, sehingga daya tahan tubuh kita menurun, sehingga virus atau kuman lain dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Jadi virus, bakteri, jamur, cacik, parasit semua masuk. Nah, kuman-kuman lain itu yang menyebabkan penyakit gitu. Jadi sebenarnya si HIV itu sendiri tidak menyebabkan penyakit yang tertentu ya. Kecuali memang saat gejala akut ya. Jadi sama demam, batuk, pilek, macam sama gitu ya. Nah, tapi penyakit-penyakit yang beratnya itu ya kumpulan dari penyakit-penyakit lain, dari kuman lain ya. Jadi misalkan TBC, nanti ada kandidiasis, jamur ya, ada pneumonia. Nah, itu membentuk suatu sindrom. Nah, itu AIDS gitu ya, AIDS. Dan itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4 stadium klinis gitu ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 gitu. Nah, kalau ODA kita bilang itu dengan jadi orang dengan HIV AIDS gitu. Jadi itu untuk menghilangkan stigma ya. Betul, jadi stigma. Jadi bukan istilahnya pasien AIDS gitu ya, atau pasien HIV, tapi jadi ODA, orang dengan HIV AIDS. Nah, itu istilah-istilah yang harus kita ketahui ya. Ketahui dulu ya dok ya. Jadi mungkin
untuk ayah bunda dan sahabat sehat RSKIA yang ada di rumah nih, yang sering salah arti kali ya dok ya, HIV AIDS selalu disangkut pautkan seperti itu ya. Memang bersangkutan tapi beda ya dok ya. Kalau HIV itu lebih ke virusnya mungkin ya. Kalau AIDS itu adalah kalau orang yang sudah terkena HIV ditambah dengan faktor lain sehingga menimbulkan penyakit gitu ya dok ya. Nah, dan mungkin AIDS itu kalau dari stadium HIV-nya udah yang 4 kali ya dok ya? Yang 3-4 ya. Jadi kita juga nanti sih memang ini dokter ya yang menentukannya ya. Mungkin kita bilang AIDS itu kalau sudah stadium 3 dan 4 sebenarnya. 4, betul, jadi kalau stadium 1 itu benar-benar murni tanpa gejala ya. Tanpa gejala mungkin cuman ada pembesaran kelenjar getah bening aja yang persisten, kita bilangnya limfadenopati generalisata persisten gitu. Itu baru stadium 1 ya. Nanti naik stadium 2 sudah mulai ada penurunan berat badan tapi di bawah 10% sih. Nah, mungkin kalau infeksi yang lain, nah kita bilang infeksi oportunistik ya. Jadi oportunistik itu artinya kuman dari luar numpang gitu ke dalam tubuh kita karena daya tahan tubuh kita turun. Ya, kan kalau orang normal kan masih kuat gitu ya. Nah, mungkin cuman ada ulkus apa luka di bibir aja gitu ya. Kalaupun herpes yang kecil aja simplex gitu ya. Nah, itu masih stadium 2. Mungkin sudah mulai ada diare tapi cuman diare akut aja gitu ya. Nah, naik stadium 3 ini yang kita memang sudah biasanya tidak hanya 1 sih. Tapi ya minimal 2 atau 3 ya. Jadi kalau dari berat badan itu sudah penurunan berat badan lebih dari 10% gitu. Nah, kalau infeksi oportunistiknya minimal tuh pasti ada TBC. Jadi kalau TBC itu pasti sudah minimal stadium 3 ya, TBC paru ya. Terus ada misalkan ada jamur di mulut ya, ada kandidiasis oral ya, itu udah terus ada misalkan kelainan kulit ya, kita bilangnya PPE, pruritic papular eruption, jadi kayak bulat-bulat hitam gitu seluruh tubuh gitu ya. Nah, itu minimal udah stadium 3. Ya. Nah, kalau stadium 4 gampangnya kalau sudah ada TBC ekstra paru. Nah, TBC di luar paru itu udah pasti stadium 4 ya. Misalnya TBC abdomen, TBC tulang, TBC kulit itu udah pasti stadium 4 gitu. Terus kalau ada kalau dari berat badan itu wasting syndrome. Jadi itu udah lebih dari 10%, terus ada demam, ada mencret ya. Pokoknya pasti pasiennya juga udah kurus kering biasanya ya, malnutrisi berat. Dan kalau sudah ada infeksi otak itu udah pasti stadium 4. Ya, misalkan ada meningitis, ada cryptococcus ya. Jadi gampangnya mungkin bagi teman-teman dokter umum gitu ya. Kalau sudah ada TBC paru, itu minimal stadium 3. Kalau ada jamur mulut, itu minimal stadium 3. Terus kalau udah ada penurunan berat badan lebih dari 10%, itu minimal stadium 3. Nah, tapi kalau begitu ada TBC di luar paru, itu udah pasti stadium 4. Stadium 4. Ya, terus kalau misalkan, pasiennya udah kurus kering gitu, itu udah pasti stadium 4 ya. Terus, atau kalau ada keterlibatan otak, itu udah ada meningitis, pokoknya udah ada cryptococcus ya, ada jamur otak, itu udah pasti stadium 4. Nah, jadi itu gampangnya sih yang membedakannya sih ya gitu ya. Jadi sebetulnya makanya dok ya, kalau orang dengan HIV itu tidak boleh disebut dia AIDS gitu ya dok ya. Karena namanya AIDS itu sindrom ya. Sindrom itu udah ada kumpulan. Nah, makanya kita diperhalus ya dok ya, untuk menurunkan stigma di masyarakat juga mungkin ya. Bahwa kalau misalnya orang yang dengan terinfeksi penyakit HIV itu kita sebutnya dengan ODA ya dok ya. Orang dengan HIV AIDS seperti itu ya dok ya. Nah, terus dok, kalau misalnya untuk yang namanya virus dok ya, pasti kan ada beberapa faktor penularan ya dok ya. Nah, apa aja sih dok sebetulnya faktor-faktor penularan untuk virus HIV ini? Karena di masyarakat sendiri mungkin banyak juga yang bertanya-tanya kan, apalagi orang yang tinggal misalnya serumah dengan yang HIV gitu dok ya. Mungkin ada beberapa kegiatan fisik yang mereka takut mungkin ya. Nah, jadi bisa dijelaskan dok untuk penularannya seperti apa? Jadi virus HIV ini penularannya secara bloodborne ya, secara bloodborne. Jadi melalui darah gitu. Jadi melalui darah ada ya beberapa ya. Jadi misalkan melalui transfusi darah misalkan ya. Transfusi darah, jadi labu darahnya misalkan ya ternyata ada virus HIV-nya gitu ya. Kemudian juga bisa melalui jarum suntik ya. Jarum suntik, apa baik misalkan memang jarum suntik pengobatan ya misalkan ya, karena sebelumnya misalkan
nggak sengaja dari pasien HIV gitu misalkan ya. Terus juga bisa juga itu jadi IDU ya, IDU ya. Jadi injectable drug user. Jadi emang pengguna narkoba suntik ya. Kemudian juga bisa melalui tato ya, tato kemudian misalkan pisau cukur ya ketika di tempat cukur rambut gitu ya. Juga bisa juga melalui hubungan badan, hubungan suami istri gitu. Kemudian juga bisa melalui transmisi vertikal ya, kita bilangnya transmisi vertikal, transmisi intrauterin ya. Jadi misalkan dari ibu hamil ke janin gitu ya. Jadi intinya memang melalui darah, melalui mukosa yang terbuka gitu. Jadi memang juga ini juga ada beberapa catatan. Artinya kalau misalkan dari aktivitas fisik ya yang tidak menimbulkan kontak gitu ya dengan darah, dengan mukosa, dengan luka, ya tidak menyebabkan penularan ya. Misalkan contoh berpelukan ya gitu ya, berpegangan tangan ya, berjabat tangan ya, atau saja bisa mungkin misalkan kalau ya suami istri sekedar tidur bersama gitu ya, tapi tidak melakukan hubungan suami istri gitu ya. Nah untuk misalkan seperti berciuman gitu ya, selama misalkan kita yakin bahwa tidak ada luka gitu ya, misalkan luka baik di yang oda itu ataupun juga yang bukan odanya gitu ya, itu tidak akan terjadi penularan. Gitu. Jadi memang atau misalkan menggunakan alat makan secara bersamaan ya, piring, sendok, gelas bersamaan, kemudian misalkan handuk ya secara bersamaan itu tidak menularkan ya. Jadi itu juga memang ya bagian dari hal-hal yang kita ketahui sih sebenarnya untuk bisa semakin menurunkan stigma ya pada oda ya gitu ya. Betul, karena memang kalau menyangkut dengan virus HIV, dengan penyakit AIDS dan ODA ini memang yang harus kita ubah itu adalah pola pikir atau stigma di masyarakat sih dok ya. Karena sebenarnya orang-orang dengan HIV, AIDS atau ODA ini sebenarnya tidak berbahaya seperti itu ya dok ya. Ada aktivitas fisik yang mungkin masih bisa dilakukan bersama ya dok ya. Cuman karena stigmanya aja jadi rangkulannya kurang kali ya dok ya. Kemudian dok, untuk HIV sendiri di Indonesia bagaimana dok untuk perkembangan kasusnya sendiri? Ya, oke. Ya, sebenarnya secara global juga ya tahun 2020 itu sebenarnya ada terdapat sekitar 33,7 juta ya di dunia ya. Kemudian dengan infeksi baru itu sekitar 1.500.000 ya. Kemudian angka kematian masih 680.000 ya dalam setahun ya. Kalau cukup tinggi ya dok. Ya Indonesia juga sampai 2021 itu April 2021 itu masih angkanya sekitar 550.000 ya. 550.000 kasus ya. Kemudian jadi memang kalau Jawa Barat, Bandung tuh jadi ada rumus 10% sih. Jadi memang di Jawa Barat juga tahun 2021 masih sekitar 50.000 55.000 ya. Kemudian di Kota Bandung juga ya sekitar 5.500 gitu ya. Jadi memang angkanya masih cukup tinggi ya. Dan semuanya kita meyakini hal itu sebenarnya puncak gunung es sih sebenarnya. Puncak gunung es karena kita yakin sebenarnya masih banyak yang belum terdiagnosis ya sebenarnya. Oke, baik dok. Kemudian untuk virus ini dok ya. Kalau untuk infeksinya sendiri sebenarnya siapa aja sih dok yang bisa terjadi penularannya dok ya? Apakah mungkin ada case khususnya atau mungkin memang semua orang juga bisa terinfeksi HIV seperti itu dok? Ya karena ini kan karena memang metode penularannya ya secara bloodborne ya, secara melalui darah. Berarti kita bisa tahu sih yang kita bilang sekarang istilahnya tuh populasi kunci ya. Jadi populasi kunci mana populasi memang yang berisiko tinggi ya untuk bisa terkena HIV ya. Satu jelas tenaga kesehatan ya. Ada sasaran ya dok ya. Ya seperti kita ini ya, dokter, perawat, bidan gitu kan ya yang sehari-hari yang merawat pasien gitu kan ya, yang masang infus, mengambil darah, menyuntik darah gitu ya kan. Kita kadang yang nggak pernah tahu juga gitu apa ya pasien yang kita rawat ini apakah
ya ODA atau bukan gitu kan ya. Satu itu ya tentang kesehatan. Kedua juga ya ibu hamil gitu ya, itu populasi kunci karena memang ibu hamil kan nanti ada janin ya gitu kan ya. Jadi kalau ibu hamilnya ya ternyata ODA, ya janinnya ya jangan sampai jadi ODA juga gitu kan, nanti itu akan terus ya gitu kan. Ya berantai ya. Kemudian ya tiga, memang kita seperti ini ya, jadi kita bilangnya pekerja seks ya. Apa namanya, itu juga populasi kunci ya, populasi kunci. Juga sekarang juga kita ada istilahnya itu jadi MSM ya. Jadi MSM itu men have sex with men gitu ya. Gitu. Jadi kau ya homoseksual gitu ya, gay itu juga, itu populasi risiko tinggi. Kemudian pengguna narkoba ya, pengguna narkoba itu sekarang sudah kita umumkan lagi, jadi nggak pengguna narkoba suntik ya, karena biasanya kalau pengguna narkoba jenis apapun juga pasti itu akan satu saat pasti pernah menggunakan narkoba suntik gitu. Jadi kita sekarang sudah umumkan lagi, jadi pengguna narkoba gitu ya. Terus kemudian juga memang ya itu artinya seperti ya pekerjaan-pekerjaan memang yang berisiko bisa menimbulkan luka ya pada mukosa ya, seperti tadi misalkan tukang cukur gitu ya, misalkan juga apa namanya mulai dari ya hitanan juga ya, itu juga bisa berisiko sih sebenarnya begitu ya. Terus Dok, kemudian gini kan, untuk ODA pada gejala-gejala awal atau fase akutnya ya, kan itu sebenarnya menyerupai penyakit biasa ya Dok ya, mungkin batuk pilek aja, demam gitu kan ya Dok. Nah, kapan sih Dok kita harus aware nih, wah bahwa ini ada kecurigaan nih untuk ke arah terinfeksi HIV gitu. Walaupun kita nggak tahu nih Dok, apakah dia sempat kontak dengan ODA atau bagaimana gitu Dok. Iya. Ya, jadi memang infeksi HIV ini memang spektrumnya ada 3 ya, ada 3 fase ya. Jadi fase pertama itu memang fase akut ya, mungkin sekitar 1-3 minggu setelah infeksi virus HIV itu masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah itu memang ini aja, jadi flu-like illness gitu ya, viral syndrome aja, misalkan demam, batuk, pilek, badan pegal-pegal inu, ya bisa mencret. Nah, itu sulit memang, itu sulit ya. Nanti setelah 3 minggu masuk istilahnya fase latensi klinis ya. Jadi memang ya virus itu replikasi itu ya, replikasi gitu kan ya. Bisa bergejala, bisa enggak gitu ya. Tergantung nanti sih sebenarnya kadar CD4-nya ya, CD4-nya. Nah, itu bisa 1-5 tahun itu ya. Nanti setelah 5 tahun bisa baru masuk fase sindromik itu ya. Jadi sindroma-sindroma itu masuk infeksi-infeksi oportunistik ya. Jadi memang pada saat awal infeksi memang sulit ya. Makanya ya ini terutama pada yang kitanya pajanan ya. Jadi pasca pajanan ini yang agak sulit, misalkan kita nggak sengaja tertusuk jarum gitu ya, tertusuk jarum, misalkan dari pasien, ya pasiennya nggak ketahuan ini ya, misalkan HIV atau enggak gitu, misalkan udah keburu meninggal atau gimana gitu ya. Nah kita mungkin awal-awal misalkan cek normal gitu kan ya, nah makanya ada window period. Nah kita bisanya ya periksa 12 minggu kemudian, misalkan awalnya kita cek anti HIV negatif, nah kita harus cek ulang 12 minggu kemudian gitu, karena ada window period di situ ya. Bisa jadi mungkin di awal tuh bisa jadi misalkan ada gejala gitu ya, misalkan flu illness gitu, ternyata ada demam, batuk, pilek, nah kita harus curiga gitu kan ya. Tapi kalau nggak ada gejala gitu, dan misalkan yang sumbernya misalkan yang nggak bisa dicek gitu ya, misalnya HIV-nya negatif, lebih baik kita cek ulang 12 minggu kemudian ya, anti HIV, baru kalau misalkan negatif baru kita yakin bahwa itu kita nggak kena virus HIV gitu ya. Kemudian kalau untuk screeningnya sendiri nih Dok, kira-kira kemana nih kita kalau misalnya ada kecurigaan lah ya, misalnya mau ke arah terinfeksi HIV kayak gitu, kemana kira-kira pertama kalinya kita harus datang untuk mungkin konseling ya, kalau itu konseling, atau mungkin berobat lah Dok gitu. Iya. Ya jadi memang sekarang tuh yang tadi
yang populasi kunci itu memang sekarang harus screening yang luas ya. Makanya seperti ibu hamil kan sekarang sudah ya ya programnya itu memang sudah dari WHO ya. PMTCT ya. Jadi prevention mother to child ya. Apa namanya? Transmission ya. Kalau di Indonesia kan PPIA kita program apa? Pencegahan. Ya, pencegahan penularan dari ibu ke anak ya. Nah, jadi semua ibu hamil saat pertama kali ditemukan periksa anti HIV ya, dan juga biasanya sepaket dengan pemeriksaan dasar lain ya di fase 1 puskesmas ya. Jadi anti HIV, HBsAg ya, hepatitis B, ya gula gitu ya. Juga sifilis, urin rutin sama semua ibu hamil ya. Dan biasanya juga nanti pada saat mau melahirkan diulang lagi ya. Jadi dicek gitu. Jadi HIV itu memang harus diulang lagi saat pertama kali ditemukan dan diulang lagi saat mau melahirkan gitu kan ya. Kemudian juga sudah pasti semua orang yang melakukan ya hubungan seksual dengan risiko tinggi harus periksa gitu ya. Misal tadi pekerja seks komersial ya, kemudian LSL gitu sebenarnya. Jadi laki-laki sama laki-laki itu periksa gitu. Dan ya periksa juga pasti selalu sepaket sih, nggak cuman HIV, tapi pasti dengan hepatitis B, dengan sifilis. Jadi itu juga HIV, hepatitis B dan sifilis itu udah satu program ya. Jadi program IMS gitu, infeksi menular seksual. Jadi kita kalau cek sekalian tiga-tiganya ya. Dan itu sebenarnya di level puskesmas itu sudah bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk screening puskesmas sebenarnya udah bisa dok ya? Iya, sudah bisa sebenarnya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya terapi juga kayaknya udah mulai. Iya, jadi sekarang tuh memang semuanya sudah diturunkan ya ke Vaskes 1 ya. Jadi untuk jadi kan istilahnya puskesmas itu sudah ada yang biasanya kita istilahnya tuh PDP ya. Jadi udah level PDP kalau di HIV ini. Jadi sudah bisa memberikan apa namanya perawatan gitu ya, pencegahan, D-nya dukungan, dan P-nya pengobatan. Nah itu kalau sudah bisa 3 itu sebenarnya sudah bisa memberikan ARV ya. Jadi mulai dari diagnosis sampai ARV itu sudah bisa. Dari mulai penegakan diagnosis, ya, penegakan diagnosis sampai dengan pengobatan, ya, pengobatan bisa dan pemantauan, ya bisa sebenarnya. Iya. Oke, mungkin kalau misalnya ada sindroma lain yang mungkin memberatkan pasien, baru mungkin ya ke dirujuk lebih lanjut ya dok ya. Nah, ini menarik dok. Mungkin untuk ayah bunda dan juga sahabat sehat di RSKIA yang ada di rumah juga sebenarnya bertanya-tanya kan dok. Ini infeksi yang mungkin untuk beberapa orang yang tadi stigma masyarakat itu adalah mengerikan ya dok ya, gitu. Kemudian pasti bertanya-tanya juga kan dok, apakah ada pengobatannya? Lalu goals dari pengobatannya itu sebenarnya apa, gitu kan ya dok? Bisa dijelaskan mungkin dok ya? Ya, jadi memang gini, HIV ini memang dia karena masuk ke limfosit T gitu ya, terus kemudian dia replikasi di dalam limfosit T gitu, jadi memang karena intraseluler maka dia memang akan melekat ya seumur hidup ya di limfosit T itu ya. Jadi tujuannya pengobatan pada HIV itu kita menekan replikasi virus itu serendah-rendahnya ya, sampai virus itu tidak terdeteksi dalam darah gitu ya. Jadi memang istilahnya itu bukan hilang total ya, tapi kita tekan. Jadi ya udah itu dalam fase remisi terus jangka panjang gitu ya. Jadi ya tidak ada sindroma AIDS gitu ya. Kemudian bisa menjalani ya hidup dengan baik gitu ya. Itu bagaimana caranya itu dengan memberikan ARV. Jadi anti retrovirus ya, atau sebenarnya istilahnya HAART ya. Jadi HAART. Jadi highly active anti retroviral therapy. Dan pasti sama seperti TBC, HIV, hepatitis B, C itu pasti selalu kombinasi sih. Ya, selalu kombinasi karena kita pengen menyerang ke semua jalur ya. Jadi biasanya kombinasi dari 2 NRTI dan 1 NNRTI ya. 1 PI ya gitu ya.
Ini saya Bisa bawa. boleh dok, Jadi bisa bawa ini. dilihatin mungkin biar orang juga Contohnya tahu. ya, jadi ini sebenarnya karena HIV ini adalah program pemerintah ya. Jadi memang ini obatnya ini gratis. Gratis ya, dok ya? Gratis, bisa diambil di Vaskes ya, apa di puskesmas atau rumah sakit ya. Jadi ya obat ini memang ditanggung oleh pemerintah ya, oleh BPJS juga gitu ya. Jadi memang obat sekarang sudah sangat praktis ya. Jadi memang ini kombinasi dosis tetap. Jadi kombinasi dari 3 obat. Jadi tenofovir, lamivudin, dan efavirenz. Jadi 3 obat dalam 1 pil, dalam 1 tablet. Dan minumnya juga cukup 1 kali 1. Jadi 1 kali 1 tiap hari gitu ya. Oke. Dan memang kita sudah harus antisipasi untuk kita minum ya seumur hidup ya. Makanya jadi ini yang kombinasi 3 obat ya dalam 1 pil dan minumnya 1 kali 1. Jadi sangat praktis ya. Sangat praktis dan ya mudah-mudahan juga ya tidak lupa gitu ya kalau cuma 1 kali 1 gitu kan ya. Nah, kalau ini memang ini yang satuan itu zidofudin ini satuan, biasanya ini untuk nanti pencegahan ya, profilaksis ya pada bayi yang baru lahir kan, dari ibu yang ODA, bayinya kita berikan profilaksis ini ya selama 6 minggu. Jadi memang ya tetap perlu ada obat yang satuan ini lepasan ya. Jadi memang apa namanya, tapi sebenarnya kalau ODA yang baru ketahuan ya kita harus konseling dulu ya. Konseling pasca tes gitu ya. Kemudian kita screening apakah ada infeksi oportunistik ya, apa ada TBC, apa ada jamur ya, karena nanti memang ya beda lagi nanti babnya ya. Kalau misalkan ada TBC kita obati dulu, TBC-nya minimal 2 minggu ya. Baru setelah dikasih obat TBC 2 minggu baru kita mulai antivirusnya. Jadi ya beda-beda sih kasusnya gitu ya. Tapi kalau misalkan yang murni ya, misalkan stadium 1, stadium 2. Nah kan gini, kapan kita mulai ARV ini? Jadi kita mulai ARV ini setelah terdiagnosis. Ya, jadi sekarang ini kan kalau zaman dulu kan tergantung kadar CD4 ya. Betul. Kadar CD4. Nah, kalau sekarang enggak. Pokoknya begitu terdiagnosis ya bisa langsung dimulai ARV. Bahkan sekarang yang digelorakan tuh same day ARV gitu. Jadi jadi hari begitu ini tahu langsung dikasih juga. Dan kalau misal udah konseling pasca tes ya, nggak ada kontraindikasi untuk ARV, atau misalkan ada yang nggak ada penyakit-penyakit oportunistik lain yang harus diobatin dulu gitu ya sebelum ARV. Kan misalkan kayak tadi TBC kita kasih dulu obat TBC 2 minggu ya. Kalau misalnya ada meningitis kita kasih dulu untuk antibiotiknya untuk 1 bulan dulu ya, baru ARV. Nah kalau semua itu nggak ada, bisa langsung kita udah konseling ya pasca tes. Jadi ya udahnya itu paham ya, harus minum obat jangka panjang, terus udah diberi edukasi misalkan kemungkinan apakah ada efek samping atau enggak, monitoring. Kalau enggak bisa langsung ya. Bahkan ibu hamil dan ibu menyusui itu termasuk ya populasi yang harus cepat diberikan ARV ya. Jadi obat ARV ini aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui ya, aman. Justru malahan ibu hamil dan menyusui itu termasuk populasi yang harus cepat diberikan ARV. Ya, kalau nggak ada misalkan kontraindikasi atau hal-hal lain gitu. Sebenarnya begitu sekarang. Ya, dan nanti kita ya edukasi ya bahwa ini harus diminum selama jangka panjang gitu ya. Ya walaupun kalau misalkan Bapak Ibu ya baca-baca ya berita-berita terbaru ya mengenai HIV, juga ada sekarang itu memang ada yang kita kenal Esperanza Passion ya. Jadi Esperanza Passion itu ternyata ada seorang wanita di Argentina gitu ya. Dia ODA tapi sekarang steril gitu. Negatif gitu. Wah. Iya, jadi coba aja misalkan dan ternyata yang Esperanza Passion ini ternyata pasien kedua sebenarnya. Yang steril. Jadi yang Esperanza Passion ini yang sudah tidak terdeteksi mungkin ya, Dok ya. Kenapa Esperanza? Jadi ini dari daerahnya, kotanya. Jadi memang kalau ODA itu nggak pernah disebutkan namanya siapa gitu ya.
nyonya siapa nggak pernah. Jadi ada kota Esperanza di Argentina. Jadi wanita ini terdiagnosis HIV tahun 2013 gitu ya. Kemudian dia 8 tahun, tapi dia hanya minum ARV itu cuma satu waktu aja ketika dia hamil gitu. Setelah melahirkan ternyata diperiksa ulang kadar viral load-nya, RNA-nya itu tidak terdeteksi lagi. Dan sampai kemarin tahun 2021 itu dinyatakan memang steril ya. Jadi ya tidak akan terdeteksi lagi gitu. Ini sebenarnya kasus kedua. Sebelumnya ada juga tahun 2009 itu namanya kalau nggak salah Taylor Brown ya. Tapi dia steril itu setelah dilakukan transplantasi stem cell. Stem cell transplantasi ya ternyata jadi steril gitu ya. Nah, ini dua kasus ini sebenarnya ya menunjukkan memang ya masih banyak sih ya yang belum diketahui sih sebenarnya, dan ini sebenarnya terus gitu. Terus berkembang ya ilmu pengetahuan ini kan. Jadi si yang Esperanza patient ini dibilangnya itu jadi natural killer. Jadi memang daya tahan tubuhnya. Jadi imunnya ini entah bagaimana bisa mensterilkan gitu HIV itu. Jadi ya maksud saya gini, ya bagi Oda gitu ya, yang memang sudah minum ARV ini gitu, atau misalnya akan minum ARV ini, ya kalau baca berita itu bisa memberikan harapan. Semangat ya, misalnya harapan bahwa ya sebenarnya ada sih sebenarnya di dunia ini ya, ada dua kasus itu yang bisa steril gitu sebenarnya kan. Ya ini kan ya penyakit kita masih belum tahu juga gitu ya. Masih banyak terus ilmu berkembang gitu. Gitu sih maksudnya. Jadi mungkin untuk Oda mungkin ya, yang beberapa mungkin ada yang sedang melihat di sini gitu ya. Siapa tahu bisa menyusul dua orang tersebut ya Dok ya. Saat pengecekan ulang misalnya tiba-tiba sudah steril lagi gitu kan ya Dok. Lalu sebelum kita sambung nih Dok untuk beberapa hal yang akan kita bahas, ini cukup menarik menurut saya. Mungkin dari ayah, bunda, ataupun sahabat RSKIA di rumah yang mau bertanya tentang HIV, boleh di komen aja langsung. Nanti kita akan bacakan ya Dok ya. Mungkin langsung akan ditanyakan ke Dokter Cevi mengenai jawaban-jawabannya gitu ya. Kemudian Dok, hal yang tadi menarik menurut saya adalah mungkin di sini ayah, bunda, dan sahabat RSKIA yang ada di rumah, yang mungkin punya keluarganya atau teman-temannya yang memiliki atau kita sebut dengan ODA gitu Dok ya, bahwa pengobatannya sebetulnya untuk saat ini udah mulai simple ya Dok ya, bisa dikatakan simple. Mungkin kalau obat ini belum familiar, tapi kalau misalnya FDC atau obat kombinasi yang untuk TB mungkin sudah pada familiar ya Dok ya. Mungkin ini tuh sama sebenarnya kayak gitu ya Dok ya, gitu. Cuman yang harus dipersiapkan adalah mungkin kalau untuk obat untuk orang ODA ini, dia dipakainya untuk seumur hidup mungkin gitu ya. Kan kalau dengan TB ada jangka waktu biasanya ya Dok ya, mungkin 6 bulan gitu ya Dok ya. Gitu, oke. Ada pertanyaan? Siap. Nah, ini ada pertanyaan Dok dari Ega Gardea. Jika ibu hamil sudah positif HIV, apakah si bayi dinyatakan positif juga? Jika belum tentu, metode persalinan apa yang aman agar bayi tidak tertular? Ya, itu Dok. Ya, jadi memang gini, kalau ibu hamil ya, terdiagnosis HIV ya, segera minum ARV. Ya, jadi sekarang kalau di HIV itu kita ada istilah TAP ya. Jadi treatment as prevention. Jadi terapi sebagai pencegahan. Jadi sebenarnya pencegahan yang paling utama dari HIV adalah di terapi. Iya, terapi. Jadi begitu temukan ODA, terapi. Karena kalau dia tidak terapi, dia bisa menular ke banyak orang gitu ya. Misalkan melalui hubungan suami istri gitu ya, atau misalkan kalau wanita usia reproduksi hamil terus nanti ke janin gitu ya. Nah, jadi ibu hamil begitu terdiagnosis HIV, terapi gitu ya. Terapi. Nah, sebenarnya kalau metode persalinan ini sebenarnya kalau kita lihat di pedoman
ya Kemenkes tetap sih ya bedah sesar elektif sih sebenarnya. Ya tapi memang idealnya dicek dulu sebenarnya viral load ya, RNA-nya. Jadi sebenarnya misalkan kalau viral load-nya lebih dari 1000 ya, ada di situ 1000 kopi, emang ya bedah sesar elektif gitu ya, SC elektif. Tapi kalau di bawah 1000 sebenarnya bisa aja. Ya bisa aja dengan persenan normal gitu. Tapi nanti kalau memang ada indikasi obstetrinya untuk SC ya tetap SC gitu ya. Ya walaupun kan, nah cuman memang kondisinya untuk di Indonesia mungkin pemeriksaan viral load RNA itu mungkin belum merata ya. Betul. Dan itu juga ya biayanya juga cukup mahal gitu dan ya. Lama biasanya dok. Ya lama juga hasilnya. Segera, ya jadi biasanya memang sebagai besar memang dengan SC elektif gitu ya, SC elektif. Nah tapi juga gini, transmisi vertikal itu ada terbagi 3 sebenarnya. Jadi ada intrauterin gitu ya, ada intrapartum dan postpartum gitu. Jadi saat melahirkan ya, jadi dari plasenta saat melahirkan juga setelah melahirkan. Ya pasang itu ya masing-masing itu kan angkanya sekitar 20-30% gitu ya. Nah itu ya masing-masing punya komposisinya juga 5-10%. Jadi 3 tahap itu harus dijaga benar-benar gitu ya. Misalkan juga saat melahirkannya gitu ya, hari benar-benar harus universal precaution gitu kan ya. Nah begitu janin lahir, kan tanya ini terdiagnosis HIV enggak nih janinnya gitu ya. Emang kalau pada bayi-bayi lahir kita nggak bisa periksa antibodi HIV ya kita, karena masih ada antibodi HIV dari ibunya. Ya, jadi nanti tidak akurat gitu kan. Anti HIV reaktif, tapi ternyata itu milik ibunya. Ya, makanya kalau pada janin kita ada istilah early infant diagnosis ya. Jadi diagnosis dini pada janin itu ada caranya gitu ya. Jadi artinya si janinnya ketika baru lahir ya kita kasih profilaksis ARV. Nah, kita kasih ARV pencegahan itu dengan zidofudin ini. Nanti ada ya dosisnya mungkin itu dari dokter spesialis anak yang paling ya ahli, biasanya 4 mg per kilo gitu ya, 2 kali sehari. Kasih zidofudin selama 6 minggu gitu ya. Nanti kemudian saat 6 minggu kita periksa DNA ya, DNA HIV gitu. Jadi memang kalau pada janin kita tidak bisa periksa antibodi sebenarnya sampai usia 9 bulan ya, karena masih ada antibodi ibunya. Nah ini cek DNA ini di kita sudah bisa dilakukan ya saat usia 6 minggu. Nanti kalau ya positif ya dianggap HIV gitu ya. Diberikan ARV gitu. Ya ARV-nya sama nanti ini juga kombinasi ya, tapi nanti ada sama dokter spesialis anak gitu ya. Nah tapi kalau negatif kita ulang lagi si DNA itu ya usia 4-6 bulan gitu. Nanti baru kalau 2 kali negatif, nah itu baru nggak ada HIV ya pada janin ya. Tapi juga si obat ini harus terus gitu ya. Nah juga yang postpartum juga termasuk nanti pada nutrisinya ya. Nah memang kalau sampai saat ini memang kalau ASI memang masih risiko tinggi sih sebenarnya. Jadi ada sekitar 20-30% ya penularan melalui ASI. Jadi ASI boleh gitu ya, tapi dengan syarat satu ibunya memang minum ARV gitu ya, dan dia teratur gitu. Terus kemudian 2 janinnya juga ARV ya profilaksis gitu. Tapi si ASI ini hanya diperbolehkan maksimal sampai usia 6 bulan sih sebenarnya ya. Nanti jadi 6 bulan tetap harus ya, dok? Ya PASI ya. Tapi tetap pilihan pertama tuh PASI ya. PASI susu formula gitu ya, tapi dan tidak boleh mix feeding ya. Campur dengan campur itu justru malahan lebih tinggi resiko infeksinya gitu, karena ada kemungkinan virus dari ASI ya, terus kemudian dari luar juga dari PASI itu kalau nggak bagus ya, dia nanti
integritas ususnya itu jadi rusak, nah justru malah lebih tinggi. Nah, untuk PASI juga kalau di bidang HIV ini kita ada syaratnya sebenarnya. Jadi si PASI ini syaratnya harus AFAS ya, kita bilang tuh AFAS ya. Jadi AFAS singkatan ya, AFASS ya. Jadi A itu harus acceptable, harus bisa diterima oleh ibunya sama keluarganya ya. F-nya visible, harus ada gitu ya. Si PASI itu gampang diperoleh ya. Terus kemudian harus A-nya lagi affordable, jadi harus mampu juga dibeli gitu ya. Terus S-nya harus safe, harus aman. S-nya harus sustainable, harus bisa bertahan ya, karena kan kita harus antisipasi bahwa PASI ini diberikan selama 2 tahun. Nah, jadi kalau memang kan nggak semua ya, nggak semua orang itu bisa ya PASI susu formula. Kan kita juga harus menghormati ya hak pasien, hak ibu gitu ya. Nah, itu jadi kalaupun memang tetap ingin ASI tadi syaratnya tadi, jadi harus ibunya harus minum ARV, kemudian terus anaknya juga ya harus ARV juga, profilaksis. Nah, itu baru ada harapan sih ya. Dan kalau bisa ya maksimal 6 bulan itu ya. Jadi sambil dipersiapkan nanti setelah itu MPASI kali dong. Ya, MPASI kalau bisa begitu ya. Jadi kalau untuk di mix feeding memang tidak dianjurkan. Ya, itu lebih risiko tinggi untuk risiko tinggi ya. Penularan gitu. Ya, jadi kalau enggak ASI eksklusif aja atau ya PASI aja gitu. Sebetulnya untuk mungkin ini yang menarik di sini ya, karena kan dari RSKIA sendiri ya, kita kan lebih banyak kontaknya dengan ibu dan anak tentunya ya dok ya. Jadi mungkin ayah bunda dan rekan RSKIA yang ada di rumah juga pasti itu bertanya-tanya kan, kenapa bisa nggak sih dok kira-kira kan anak baru lahir dari ODA misalnya disusui. Nah sebenarnya kalau dengan syarat yang tadi terpenuhi ya dok ya, ibunya misalnya setelah di screening memang ada ke arah HIV, kemudian diberikan dulu untuk ARV-nya misalnya, kemudian anaknya diberikan profilaksis, sebenarnya boleh aja ya dok ya, kayak sebenarnya kayak dikasih ASI biasa ya dok ya, selama 6 bulan dulu, kemudian baru habis dari 6 bulan kasih MPASI gitu ya dok ya. Iya, jadi sekarang sih nggak ada istilah sakel-sakelkan sebenarnya. Ya tetap kita harus menghormati gitu hak pasien, hak ibu, orang tua gitu ya. Tapi semuanya didiskusikan gitu. Yang mana risk and benefitnya gitu. Ya, antara memang kita kasih ASI eksklusif dengan risiko penularan gitu sih sebenarnya. Ya inilah ya dok ya yang dinamakan dengan mengobati itu adalah seni ya dok. Jadi kita gitu. Memang integritas dari beberapa disiplin ilmu juga ya dok ya. Nah, ini ada pertanyaan dok dari Indra loh. Kalau ibu hamil yang positif ingin program hamil, apakah bisa dibantu di RSKIA? Katanya gitu dok. Kalau yang ODA ya? Gimana? Iya, kalau yang ODA. ODA terus hamil? Betul. Kalau ibu hamil yang positif berarti kan ODA ya dok ya? ODA yang hamil, ingin program hamil, apakah bisa dibantu di RSKIA? Gitu. Gimana maksudnya? Jadi kalau dengan ibu yang dia ODA, kemudian dia ingin hamil dok ya, apakah bisa dibantu di RSKIA? Gitu. Ya memang itu benar-benar harus direncanakan ya, rencanakan betul-betul. Jadi artinya kan dia harus minum ARV gitu ya. Ya harus minum ARV gitu. Terus nanti memang kalau ya ingin hamil gitu, nanti harus dia ARV-nya betul-betul harus yakin ya selama kehamilan gitu ya. Kemudian nanti ya metode ya harus salinannya gitu, ya SC-nya gitu harus benar-benar yang bisa yakin universal ya, precaution gitu kan ya. Terus juga harus ada tersedia nanti ARV profilaksisnya ini ya, zidofudin gitu ya, zidofudin selama 6 minggu. Terus nanti ada fasilitas untuk early infant diagnosis juga, usia 6 minggu ya periksa DNA HIV-nya, ya boleh emang nggak. Dan kita di RSKIA sudah bisa itu. Sudah bisa ya? Ya sudah bisa ya. Jadi mungkin kalau ayah, bunda, dan rekan RSKIA yang ada di rumah nih, misalnya dia punya saudaranya atau temannya mungkin yang didiagnosis sebagai atau dianggap sebagai ODA gitu ya dok ya. Mungkin kalau misalnya mau merencanakan kehamilan ya dok ya, misalnya
dia sendiri nih yang ODA, sedangkan pasangannya bukan ODA misalnya dok ya. Mungkin bisa ya konsultasi dulu mungkin ya dok ya. Bisa. Jadi untuk sementara mungkin awalnya ke penyakit dalam dulu kali ya dok ya, untuk konsultasi gitu ya. Kalau sudah dinyatakan dari penyakit dalam sudah aman, baru nanti untuk promilnya ke dokter spesialis kandungannya mungkin ya dok. Kayak gitu ya. Jadi memang tidak bisa kita menangani HIV itu atau menangani pasien ODA itu satu orang aja, satu dokter aja ya. Ada beberapa ibaratnya beberapa dokter kali ya. Harus multidisiplin. Multidisiplin betul. Kemudian dok, untuk misalnya tadi nih, saya menarik sekali yang masalah zidofudin untuk profilaksis nih dok. Kita tahu sekarang di berita mungkin ya dok ya, banyak sexual abuse yang sekarang udah marak lagi nih dok untuk terjadi kan, gitu. Nah, apa sexual abuse kan tidak tahu kita kan dok, orangnya apakah dia ODA gitu kan dok, atau bukan misalnya ya, apakah dia terinfeksi atau tidak. Nah, sebetulnya kalau menyangkut dengan profilaksis ini bisa kita kasihkan atau harus tetap di screening dulu dok untuk korban tersebut misalnya gitu. Iya. Jadi memang kalau di HIV kita bilang itu PEP ya. PEP itu jadi post exposure prophylaxis ya, atau kalau di Indonesia kan PPP ya, profilaksis pasca pajanan ya. Itu jadi misalkan seperti yang satu tertusuk jarum suntik gitu kan ya, atau yang kedua misalnya tadi ya jadi rape ya gitu ya, atau pemerkosaan gitu ya. Nah, sebenarnya memang ya langkah pertama sebenarnya kita harus nilai risikonya sebenarnya, risiko pajanannya. Risiko pajanan itu kita ya kan kita lihat ya sumber pajanannya gitu ya, apakah memang dia memang betul-betul ODA gitu ya, atau memang dia ya pasien dengan HBsAg positif gitu ya, atau misalkan dia memang ya pelaku ini kekerasan seksual, atau misalkan dia MSM ya, atau misalkan ada pengguna narkoba suntik, jarum suntik. Nah, itu kan memang risiko tinggi ya. Satu. Terus yang kedua memang kalau fasilitasnya ada, memang harus dicek dua-duanya. Jadi sumber pajanan sama yang herpajan ya. Dan selalu harus periksa lengkap tiga-tiganya ya sekarang kan itu ya kan itu udah sepaket. Ya saya bilang jadi HIV, HBsAg-nya hepatitis B juga, kemudian juga IMS itu udah harus periksa ya hepatitis itu B dan C gitu kan ya, yang melalui darah gitu kan ya. Jadi periksa anti HIV, periksa HBsAg, anti HCV gitu ya. Kemudian ya sifilisnya juga gitu ya. Nanti itu baru ditentukan statusnya gitu ya. Apakah misalkan kalau misalkan sumbernya ya positif, ya udah itu nanti gimana yang terpajannya gitu kan ya. Kemungkinan ya tidak akan langsung positif ya, kan ya baru satu kali gitu kan ya. Tapi langsung langsung berikan ARV profilaksis gitu ya, bisa zidofudin atau juga bisa kombinasi dua, zidofudin dengan nevirapin itu selama 28 hari ya, berikan gitu kan ya. Nanti di 12 minggu kita ulang lagi gitu anti HIV-nya, karena kan kita harus antisipasi window period ya, istilahnya periode jendela gitu ya. 12 minggu ya, kalau ya positif ya nauzubillah berarti kena begitu ya. Sampai kalau negatif ya udah berarti aman gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat yang di sumber itu misalkan negatif semua ya, terus yang terpajan negatif, tapi kita lihat si sumbernya itu berisiko tinggi gitu, yang berisiko kunci itu ya, misalkan yang homoseksual atau apa, itu diberikan gitu ya ARV-nya, karena kita kaji itu risikonya tinggi gitu, ya kita kaji risiko tinggi ya, jadi tetap diberikan gitu. Jadi kita harus memang lihat status risikonya ya sebenarnya. Memang juga kalau kita bedah lagi secara detail itu sebenarnya mengkaji status risiko itu termasuk juga dari ini. Jadi jenis hajanannya ya, antara misalkan jarum gitu ya, misalkan apakah antara
tertusuk atau misalkan kena tergores beda gitu ya. Ada juga misalkan jenis cairannya gitu ya, ada misalkan antara cairan bilas lambung dan cairan urin beda sih sebenarnya. Gitu. Tapi pokoknya kalau gampangnya kalau misalkan sumbernya itu berisiko tinggi, berikan. Berikan karena sebenarnya efek sampingnya sangat ringan sih ya. Misalnya minum ini ya, Dok ya. Ya, Zidofudin 28 hari itu nggak berat sih sebenarnya. Emang Zidofudin ini dia memang bisa efek samping ke anemia ya, jadi HB turun. Biasanya kita cek dulu HB di awal gitu ya. Kalau HB-nya bagus nggak ada masalah gitu sih sebenarnya. Ya. Mungkin karena kan kalau misalnya sexual abuse ini banyaknya pada wanita muda juga ya, Dok ya, di mana angka anemia memang tinggi gitu ya, Dok ya. Tapi kalau misalnya untuk profilaksis dikasih Zidofudin sebenarnya bukan suatu masalah ya, Dok ya. Justru kalau tidak diberikan profilaksis ini yang nantinya mungkin akan jadi masalah gitu ya, Dok ya. Ya, nanti kita ya bisa banyak regimen lain sih sebenarnya ya. Bisa juga dengan tenofovir ya, atau bisa juga dengan abacavir bisa juga ya. Jadi artinya kalau memang ya pasien itu memang anemia, memang kita nggak berikan Zidofudin ya. Kita ya berikan yang lain ya, misalkan tenofovir gitu ya. Jadi masih ada pilihan obat lain mungkin ya, Dok ya. Gitu. Jadi intinya kalau misalnya ada mungkin ayah bunda atau sahabat sehat RSKIA yang di rumah, kemudian rekannya atau keluarganya misalnya mengalami ya amit-amit ya, Dok ya, sexual abuse gitu ya. Jadi misalnya nanti dokternya menyarankan untuk diberikan profilaksis, itu nggak usah takut ya, Dok ya. Karena sebetulnya obatnya aman ya, Dok ya. Dan misalnya memang ada sesuatu kontraindikasi untuk obat, mesti ada obat lain gitu ya, Dok ya. Mungkin ini terakhir kali ya, Dok ya, dari Dokter Cevi nih untuk mungkin ada orang-orang dengan ODHA yang sedang menonton kita di sini ya, atau mungkin ayah bunda dan sahabat RSKIA di rumah, mungkin ada pesan-pesan, Dok, yang bisa disampaikan untuk mereka. Ya, saya hanya ingin menyampaikan satu frase ya, satu frase yang ini sudah lama dipakai di dunia HIV dan juga sudah digaung-gaungkan ya. Jadi fight the disease, not the person with it, gitu ya. Jadi lawan penyakitnya, tapi tidak orangnya. Ya, orangnya gitu ya. Karena jadi menurunkan stigma ini jauh lebih sulit daripada menurunkan kasusnya gitu ya. Kita juga di Indonesia kita punya target 3-0 ya. Jadi 3-0 ini ya, 3 zeros gitu ya di 2030 ini. Jadi pengennya Indonesia ini zero new infection ya. Jadi 0 kasus baru. Infeksi baru tahun 2030, kemudian juga yang kedua itu zero death ya, jadi 0 angka kematian ya karena HIV AIDS gitu, dan zero stigma gitu, jadi zero discrimination ya, jadi tidak ada diskriminasi lagi ya. Kita juga ada punya istilah ini fast track 90-90-90 gitu, yang sekarang tuh jadi 90-90-90, jadi kita bisa menemukan 90% ya ODA jadi kita bisa mendiagnosis 90% orang yang diduga HIV AIDS gitu ya. Jadi artinya 90% ODA itu tahu dia HIV ya. Kan kita nggak tahu, mungkin ya di luar itu mungkin ada ODA tapi dia nggak tahu dia HIV atau gitu kan ya. Denial mungkin itu. Jadi kita diagnosis 90% ya dari yang kita duga. Terus dari yang kita diagnosis itu 90% kita berikan ARV gitu. Jadi 90% ODA kita beri ARV gitu. Nah, nanti 90% yang diberi ARV itu 90%-nya tidak terdeteksi virusnya gitu. Jadi artinya remisi ya. Itu kita juga target tuh ya. 90-90-10 dengan apa? Dengan sekarang itu strateginya itu stop ya. Jadi stop itu S-nya suluh ya. T-nya itu temukan, O-nya obati, P-nya pertahankan. Jadi suluh. Jadi kita benar-benar ya harus edukasi ini tentang HIV ini seluas mungkin ya, secara
luas, T-nya temukan. Nah, temukan ini jadi dokter umum ya sebenarnya untuk HIV ini sebenarnya level 4 ya sebenarnya kalau untuk diagnosis ini ya sebenarnya di fase 1 gitu ya harus kecurigaannya ya skill detektifnya tuh harus tinggi ini bisa mendeteksi HIV. Kemudian obati ya jadi ya pastikan ada akses to care ya. Jadi semua yang ditemukan harus diobati. Kan tadi kan kita pengen 90% itu ya. Obati, P-nya ya pertahankan. Nah, ini yang sulit memang ya monitoring. Iya. Di pemantauan ini memang yang dan akhirnya juga angka loss to follow up juga masih agak tinggi kita di Indonesia. Jadi harus ada PMO-nya dok ya, pengawas obat. Iya gitu. Dan semua sebenarnya punya peran sebenarnya di HIV ini ya. Nggak cuman dokter spesialis penyakit dalam, tapi semua juga punya peran kita gitu. Gitu sih ya. Oke. Baik, mungkin untuk saat ini sesi untuk IG Live-nya diakhiri ya. Jadi sekali lagi kami meminta kepada ayah bunda ataupun sahabat sehat RSKIA yang di rumah gitu, tolong kita sama-sama kurangi stigma di masyarakat untuk orang-orang dengan ODA ya dok ya, disebut dengan ODA ya. Kemudian seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Cevi juga bahwa orang dengan HIV/AIDS ini tidak berbahaya ya dok ya, masih bisa untuk melakukan kegiatan aktivitas yang sama dengan kita ya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan bahwa faktor penularannya pun ya sebenarnya terbatas ya dok ya, terbatas tidak terlalu masif gitu, terbatas di cairan tubuh gitu ya dok ya. Karena kalau misalnya kayak jarum suntik, selama dia bukan pengguna narkoba mungkin ya dok, ataupun misalnya transfusi darah, selama dia datang di tempat yang tepat, sebenarnya semuanya udah di screening lebih awal ya kan dok. Kemudian setelah itu untuk ibu-ibu nih ya, ibu-ibu mungkinnya selalu ada yang pertanyaan nih, kenapa saya dicek HIV gitu kan ya, kenapa saya dicek HBsAg-nya, kenapa untuk sifilisnya saya dicek juga, padahal misalnya tidak ada gitu ya ke arah sana atau tidak pernah kontak, tidak merasa kontak. Nah, bahwa ini adalah merupakan screening ya, screening dari pemerintah juga untuk mencapai yang tadi 3-0 itu ya dok ya. Kemudian untuk terapinya sendiri nih bagi orang-orang dengan ODA, ini pengobatannya memang jadinya targetnya atau goalsnya mungkin ya, goalsnya itu adalah sebagai preventif ya dok ya, lebih besarnya. Kalau misalnya ada yang bisa sampai dengan steril lagi, itu bonus mungkin ya dok ya, bonus, dan kita nggak tahu perjalanan ke depannya, perkembangan ilmu seperti apa ya dok ya. Jadi untuk orang-orang dengan ODA sendiri ataupun ayah bunda dan rekan RSK yang punya teman atau keluarganya didiagnosis atau dia disebut dengan ODA, dibantu untuk mengingatkan ya, untuk selalu obatnya diminum gitu. Dengan dengan efek samping yang ringan ya dok ya. Bisa aja mungkin jangan disebut obat kali ya dok, karena dipakainya tiap hari, mungkin vitamin aja kali ya dok ya. Mungkin vitamin aja untuk menjaga agar kekebalan tubuhnya itu dia tidak turun. Karena kan fungsinya dari obat itu adalah itu kan dok ya, menekan perkembangan atau replikasi virus sehingga antibodi kitanya baik, seperti itu kan ya dok. Nah kemudian juga untuk pasien-pasien yang ODA dengan gejala-gejala yang mungkin sudah berat, jangan takut ya, walaupun sekarang juga mungkin penyakit yang bisa menyertainya adalah pneumonia et causanya COVID-19 ya dok ya. Gitu, itu juga mungkin sebenarnya terapinya sama aja ya, kita terapi dulu untuk COVID-nya, baru kita rencanakan untuk pengobatan ke arah HIV-nya. Dan itu pun sebenarnya screening HIV tidak langsung, wah sekali langsung aja didiagnosis ya dok ya, apalagi tanpa pajanan yang jelas gitu ya dok ya, karena kita juga tidak mau ada misdiagnosis ya dok ya, gitu. Oke. Kalau gitu kita akhiri sesi IG Live RSKIA ini, mudah-mudahan Dokter Cevi nanti kita ada kesempatan lagi mungkin untuk IG Live bareng lagi, gitu ya. Terima kasih juga untuk RSKIA udah memfasilitasi kami ya untuk berbagi sharing ilmunya ya. Terutama ini sebenarnya bahasan yang cukup menarik ya dok ya, HIV dan AIDS itu. Nah, kemudian saya juga tidak lupa selalu ingatkan kepada ayah, bunda, dan sahabat RSKIA yang ada di rumah, selalu gunakan masker, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk yang belum divaksin, mari kita vaksin untuk COVID-nya sendiri ya dok ya, karena kita juga ingin
ingin segera terlepas dari pandemi ya dok ya, pandemi itu. Baik, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.